Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Habibah Batubara dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B dengan NIM 20002290001. Tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Tugas video kali ini berjudul Proses Pembiayaan di Bank Syariah. Proses pembayaran di bank syariah yang pertama yaitu ada pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu terdiri dari tahap awal mencari atau mendapatkan nasabah potensial. Yang kedua, menetapkan target market besar UMKM ultramikro, menetapkan sektor usaha, perdagangan, industri pengolahan, pertanian, perikanan, jasa, dan lain-lain, memiliki nasabah potensial yang dapat dibiayai. Penilaian awal terdiri dari dua, yaitu kunjungan ke nasabah dan laporan hak kunjungan, mengumpulkan data nasabah, surat permohonan pembiayaan, data legalitas, data keuangan dan proyeksi usaha, data jaminan, profil pengusaha, dan usaha yang dibiayai. Account Officer membuat usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Proses pembiayaan di bank syariah yang kedua ada analisis dan persetujuan. Analisis kelayakan usaha yaitu dilakukan oleh unit pengolahan atau evaluasi pembiayaan, metode analisis dokumen dan kunjungan lapangan. Adapun tujuan pembiayaan yaitu latar belakang dan profil nasabah, hubungan perbankan, profil usaha, analisis keuangan dan kebutuhan pembiayaan, sumber pengembalian pembiayaan dari hasil usaha untuk pembiayaan komersial atau pendapatan pribadi atau rumah tangga untuk pembiayaan konsumtif. Dan adapun analisis dan persetujuan selanjutnya, takasi nilai jaminan atau kolateral, analisis risiko, analisis aspek syariah, kesimpulan dan rekomendasi, covenant, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, syarat yang harus dilakukan nasabah, syarat-syarat yang tidak boleh dilakukan nasabah. Rapat komite pembiayaan dilakukan sesuai wewenang, limit komite pembiayaan, cabang, kantor, wilayah, kantor pusat. Proposal pembiayaan dapat disetujui atau ditolak. Menerbitkan surat persetujuan atau penolakan pembiayaan SPP bila disetujui atau ditolak. Menerbitkan offering letter atau surat pemberitahuan atau penawaran untuk nasabah yang disetujui. Selanjutnya ada administrasi dan pembukuan. Pengikat atau akad pembiayaan dilakukan oleh unit administrasi pembiayaan, mengumpulkan dokumen legalitas usaha dan jaminan. Proses pengikatan akad antara pihak bank dengan nasabah dilakukan dengan pencatatan oleh notaris. Syarat dan rukun akad harus terpenuhi. Pencairan pembiayaan dilakukan oleh unit operasional pembiayaan. Penyerahan objek pembiayaan, pembayaran atau angsuran pembiayaan sampai selesai atau lunas. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pemantauan atau monitoring pembiayaan. Wondex dilakukan berdasarkan laporan tertulis nasabah kepada bank, kinerja usaha, kendala usaha, pemenuhan syarat-syarat sesuai perjanjian. On the spot dilakukan dengan kunjungan ke lokasi usaha, memverifikasi laporan tertulis di nasabah. Annual review dilakukan dengan mempelajari annual report nasabah khususnya untuk perusahaan besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Pelunasan, nasabah memenuhi semua perjanjian pembiayaan dengan baik. Bank menerbitkan surat pelunasan pembiayaan, mengembalikan jaminan kepada nasabah. Penyelamatan terjadi pada pembiayaan bermasalah, pendekatan litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi musyawarah, rescheduling, penjadwalan ulang pembiayaan, jangka waktu diperpanjang. Restructuring, penataan kembali termasuk syarat, ketentuan pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Reconditioning, persyaratan kembali pembiayaan tetap tidak termasuk perubahan jumlah pembiayaan. Litigasi, proses secara hukum melalui pengadilan negeri dan agama. Nasabah tidak dapat memenuhi perjanjian atau gagal bayar. Pengambil alihan atau sita jaminan. Pelepasan atau penjualan jaminan untuk melunasi sisa pembiayaan. Hapus buku sisa pembiayaan atau pengakuan kerugian. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.